tentang program baru dari MCI internasional. Jadi siapa tahu ada teman-teman yang saat ini punya member di luar negeri, atau misalnya mau nawarin ke teman yang ada di luar negeri gitu, teman orang Indonesia yang ada di luar negeri atau orang luar negeri sekalian juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi MCI itu sekarang sudah ada paket yang khusus bisa diorder oleh member internasional. Bentar ya, saya butuh kacamata untuk yang kali ini ya. Agak pinter dikit mukanya. Nah, paket MCI internasional ini memang masih terbatas produknya. Jadi memang belum semua produk bisa jadi pilihan untuk MCI internasional. Karena kalau produk-produk yang habis pakai, kalau produk-produk yang diminum, terus kayak apa sih produk kecantikan gitu ya, itu tuh dia ada izin tersendiri, tiap negara itu beda-beda. Jadi kayak Glucola Sakura, Salut gitu kan ada BPOM-nya segala macam kan, Nufit. Nah, itu tuh tiap negara harus diurus beda-beda kalau kita mau kirim ke luar negeri. Jadi untuk suplemen memang kita belum dijadikan paket MCI internasional. Jadi yang ada di web itu paket MCI internasionalnya Bioglas sama kalung kalau nggak salah isinya ya. Jadi banyaknya tuh alat kesehatan yang memang tidak memerlukan BPOM. Nah, paket internasional yang ada di web itu tuh sudah termasuk dengan vouchernya. Jadi kalau teman-teman beli paket, biasanya kan kalau pilih paket Wow Plus ada vouchernya lagi kan setelah itu 400.000 gitu kan. Heboh juga sama, ada lagi vouchernya 1,2. Nah, kalau untuk paket MCI internasional ini, paket yang tertera di web itu tuh sudah include semuanya segitu gitu. Jadi udah nggak ada lagi voucher. Nah, terus waktu lagi meeting stokis sempat ada yang nanya juga, itu kalau member orang Indonesia mau beli paket internasional boleh nggak? Boleh-boleh aja gitu. Jadi karena nanti bentuk bonusnya tuh beda. Kalau untuk paket internasional itu bentuk bonusnya dolar. Jadi di webnya teman-teman, kalau nanti teman-teman buka ya di HP gitu, kalau sekarang bisa buka silahkan dibuka. Itu nanti di webnya teman-teman itu ada pilihan di pinggir itu khusus untuk MCI internasional. Bentar ya, mana? Nah ini. Kelihatan. Ada pilihan MCI internasional. Kelihatan nggak? Yang ini. Ya elah, kegeser saudara-saudara. Ya gitu deh pokoknya ya. Ini teh kameranya di belah mana sih? Ya, itu ada MCI internasional. Nah, di situ nanti di situ tuh ada pilihan convert pulsa ke e-wallet. Jadi belanja paket MCI internasional itu kan kalau di Indonesia tuh kan kalau nggak salah 5.900.000 kalau nggak salah ya. Nah, itu tuh kalau kita mau belanja itu bisa di-convert ke e-wallet. Jadi kita punya e-wallet apa sih? E-wallet US. Ada e-wallet US. Kita kan kalau beli pulsa dari kantor kan dikasihnya rupiah tuh. Rupiah itu sebenarnya harga paketnya nggak pas sesuai dengan yang ada di web. Jadi kalau di web itu paket MCI internasional itu di shopping online harganya itu 6 juta. Harganya 6 juta, tapi sebenarnya nggak tepat 6 juta. Jadi sesuai kurs yang berlaku pada saat itu. Nah, untuk saat ini kursnya itu diseragamin di 14.500. Nanti kalau misalkan dolarnya ada perubahan yang jauh, nanti kursnya beda lagi. Jadi nanti di web waktu teman-teman mau convert pulsa ke e-wallet, ke e-wallet US, itu nanti ada di situ ada tertera kursnya berapa gitu ya pada saat ini gitu. Cuman waktu kita meeting Januari kemarin itu masih diseragamin di 14.500. Terus nanti kita jadi punya saldo gitu, punya saldo US berapa gitu ya ada. Nah, kalau misalnya pertanyaannya gini, kalau misalkan nih kita masuk bonus dari MCI internasional, masuk
bonusnya itu kan US. Terus sama kita mau dikerupiahin bisa nggak? Bisa. Jadi di e-wallet itu sama kita di-convert lagi ke rupiah, cuman ada selisih jual beli, jadi sayang. Jadi kalau tadi kita dari Indonesia ke rupiah, dari Indonesia ke US itu 14.500, dari US ke Indonesia itu jadi 14.000. Jadi nanti ya rugi selisih jual beli lah ya, gitu, ada rugi selisih jual beli. Kecuali kalau memang pas kebetulan harga dolarnya lagi tinggi, lagi naik misalnya gitu. Waktu teman-teman beli misalnya 14.500, ternyata dolarnya melonjak tinggi pas lagi misalnya 15.000 ke atas, teman-teman tukar ya jadi untung gitu ya. Jadi bisa buat sekalian main jual beli dolar juga, cuman ya nunggu selisihnya itu kan bedanya lumayan gitu ya. Mesti nunggu harga dolar naik turun gitu. Nah, terus nanti itu sama MCI bakal dikirimnya itu pakai packing box kosong tanpa ada logo MCI-nya kalau ke luar negeri. Karena kalau ada logo MCI-nya nanti luar negeri kan udah tahu kalau MCI itu kan jual produk kesehatan. Nanti takutnya dibongkar terus nanti ada yang kena bea cukai gitu. Jadi untuk amannya, jadi sama MCI nanti di packingnya itu pakai box kosong tanpa logo MCI. Di dalamnya itu baru disertakan si paper bag MCI-nya gitulah ya. Jadi yang menandakan bahwa itu dari MCI gitu. Nah, terus cara penginputannya ada juga di webnya teman-teman di bagian MCI internasional. Nanti selain bisa convert pulsa, teman-teman juga nanti ada buat penginputan paket khusus MCI internasional. Nah, kemudian bonusnya kayak gimana? Kan waktu kemarin ada beberapa member nanya ke saya kalau ada member di luar negeri, dia dapat bonusnya apa gitu ya. Nah, kalau punya member jadi kalau misalkan nih ada seseorang join member MCI internasional. Terus si member internasional itu dia mensponsori orang. Kalau kita kan sponsor dapat bonusnya 200 atau 250.000. Kalau dia di sana $25 ininya ya bonusnya. Jadi disesuaikan dengan kurs. $25 dapatnya US. Masuknya ke e-wallet. Masuknya ke e-wallet US-nya dia gitu ya. Terus kalau paket internasional, kalau member internasional mensponsori orang Indonesia, misalnya Ci Vivi dia punya member di mana tuh Ci waktu itu Amerika ya? Di Amerika, punya member di Amerika. Nah, dia tuh misalnya joinnya paket MCI internasional karena pengen dikirim gratis kan dari kantor kan. Nah, terus dia sudah terdaftar sebagai paket MCI internasional, dia jualan sama temennya yang ada di Indonesia, paketnya belinya paket-paket Indonesia misalnya gitu. Dia tetap dapat sponsor, tapi sponsornya rupiah, 200.000 masuk ke e-wallet rupiahnya dia gitu, masuk ke pulsanya dia e-wallet rupiah gitu ya. Nah, terus kalau levelingnya berapa dapatnya? Nah, kalau leveling itu dia mengikuti paket yang terakhir join. Jadi misalnya si ID MCI internasional, terus dia joinin satu orang di sebelah sini, misalnya Indonesia. Terus yang terakhir pas harus keluar leveling, dia joininnya member MCI internasional, misalnya paketnya paket MCI internasional, berarti levelingnya akan mengikuti yang terakhir join. Jadi yang terakhir join itu paket internasional, berarti levelingnya akan dihitung sesuai dengan paket internasional. Dan levelingnya kalau buat member MCI internasional itu memang lebih tinggi daripada yang Indonesia. Yang Indonesia itu 500.000. Kalau yang sana berapa dolar ya? Bentar coba. Saya lupa. Tapi lebih jatuhnya jadi sekitar 700-an dolar deh kalau nggak. 700.000 jatuhnya jadi levelingnya di sana. Bentar ya dikali. Ya, di sana itu kalau kita 500.000 levelingnya, kalau dia 50 dolar. Jadi kalau dikursin ke 14.500 itu berarti levelingnya dia 725 kalau member MCI internasional. Jadi memang lebih menguntungkan kalau yang terakhir join pada saat mesti leveling itu keluar adalah paket internasional. Jadi untung banget gitu. Cuman memang keluarnya dalam bentuk dolar ya.
dalam bentuk dolar $50. $50 aja kalau dikaliin 14.000 dikerupiahin ya masih untung 700.000. Kan kalau kita levelingnya cuma 500 kan gitu. Jadi memang member MCI Internasional ini bonusnya lebih cuan lah ya, cuan untung gitu. Terus bonus pasangan juga sama. Bonus pasangan itu beda juga. Cuman kalau kita kan terjadi satu di kanan, satu di kiri, itu udah jadi satu pasang gitu kan. Tapi kalau member MCI Internasional itu harus ada 4 pasang Indonesia. Jadi kalau misalnya di sebelah sininya ada 4 Indonesia, di sini 1 baru terjadi satu pasang gitu. Tapi kalau misalkan yang di sebelah sini misalkan member Indonesianya baru 2, di sini 1 yang MCI Internasional, berarti belum keluar bonus pasangannya. Masih harus nunggu 2 member internasional Indonesia dulu di sebelah sini untuk mengimbangi yang internasional. Gitu ya. 1 internasional itu sama dengan 4 Indonesia. Gitu. Dan itu bonus pasangannya $15. Bonus pasangan $15, jadi nanti langsung keluarnya 217.000 sekian. 217.000. 14.000 dikali $15 aja 210. Ya, berarti kurang lebih sih satu pasangnya sih sama-sama aja ya, 50.000 gitu. Dia tapi harus cairnya mesti nunggu 4 pasang Indonesia. Atau misalnya kalau mau gampang ya udah satu di kiri MCI Internasional, di kanan juga MCI Internasional, itu langsung cair 217.000 berarti gitu. Ya, tapi dalam bentuk dolar ya, $15. Nah, terus waktu itu pernah ada pertanyaan lagi, kalau MCI Internasional itu bisa beli extra plan nggak? Nggak bisa. Jadi kalau paket MCI Internasional itu tidak bisa beli extra plan karena memang nggak bisa dikirimkan ke luar negeri. Karena extra plan itu kan produk habis pakai. Ya seperti yang tadi dibilang di awal, kalau di produk habis pakai itu ada izin-izin yang harus diurus ke tiap negara dan itu beda-beda. Jadi takutnya kalau tetap maksa dikirim, karena bea cukai dan bea cukainya mahal gitu. Terus kalau dalam MCI Internasional ini, bonus pasangan itu ada flash out-nya sampai 80 pasang. Jadi kalau Indonesia kan kita nggak ada. Mau ada inputan, oh ya ada juga ya. Kalau Indonesia itu flash out-nya sehari 20 pasang. Ya, sehari 20 pasang. Suara aku kedengeran nggak? Oh, masih kedengeran. Soalnya aku tadi rada ngeheng. Ya, itu flash out-nya kalau MCI Internasional 80 pasang. Nah, kalau poin trip sama paket MCI Indonesia yang biasa itu sama. Cuman bedanya cash reward-nya aja yang beda. Kalau Indonesia sedikit 5.000 benar kayak nolnya ada segini. 70 juta Bapak Ibu ya. Jadi kalau MCI Internasional 1.000 kanan 1.000 kiri dikonversi ke Indonesia itu 70 juta cash reward-nya. Kalau yang Indonesia kan cuma 50 juta. Keluarnya $5.000. Terus kalau 5.000 kanan 5.000 kiri, kalau MCI Internasional keluarnya $50.000 dikali 14.000 ya 700 juta ya. Jadi memang kalau untuk MCI Internasional bonusnya lebih gede di leveling dan sponsor juga lebih gede, cash reward pun lebih gede, lebih besar karena supaya menarik perhatian yang member MCI Internasional ya, supaya ya kerasa gitulah cash reward-nya sama mereka gitu. Jadi kalau di
Indonesia 1.000 50 juta, kalau di sana MCA internasional 5.000 US. Kalau 5.000 di sini 500 juta, di sana 50.000 US. Dan kabar baiknya, bonus yang keluar untuk paket MCA internasional yang dalam bentuk dolar ini tidak dipotong pajak. Jadi menguntungkan banget karena kalau bonusnya US gini berarti nggak masuk dalam perhitungan pajak di Indonesia gitu, karena masuknya ke e-wallet juga ya, kan nggak masuk ke rekening gitu loh. Jadi untuk MCA internasional ini si bonus-bonusnya tidak ada potongan pajak. Dan itu yang rada bikin melek sama, ya kemarin leader-leader sih rada melek gitu. Jadi mereka nanya, kalau saya boleh nggak beli paket internasional? Ya boleh-boleh aja kalau mau mah gitu, kata si bos sih. Cuman ya ini kan memang diperuntukkan untuk member di luar negeri gitu ya, supaya mereka nggak usah mikirin ongkir gitu, gratis gitu. Tapi dengan catatan tidak boleh ada tukar-tukar produk. Jadi sesuai yang ada di web aja, karena nanti kalau misalkan teman-teman mau jualan ke member di luar negeri, itu teman-teman harus prosesnya pakai pulsa langsung di web. Jadi nggak lewat stokis. Kalau lewat stokis masih bisa tukar-tukar ya, si kalungnya, pengen yang ini, pengen yang itu, asal harganya sama masih boleh. Tapi kalau di web itu udah nggak bisa ditukar-tukar gitu. Ya siapa tahu ada teman-teman yang punya peluang untuk nawarin sama orang di luar negeri. Dulu waktu itu yang pernah nanya ya ya, ada member di Portugal pengen nyobain jualan di sana. Waktu itu kita mikirnya, aduh kalau ongkirnya berapa ya gitu kan, dia harus bayar ongkir berapa. Nah kalau sekarang berarti masalah ongkir sudah teratasi ya, free ongkir, tapi paket yang bisa dipilih cuman paket MCA internasional yang ada di web aja gitu. Di web itu pilihannya rasanya cuma ada tiga paket kalau nggak salah. MCA internasional itu pilihannya BBMDS, kalung Spiderman, Captain America, sama Shell. Terus BBMDS, 2 pendan Spiderman sama Shell. Yang satu lagi BBMDS, pendan Captain Amerikanya 2, LS Shell 1. Jadi satu BBMDS, jadi dapat satu bioglas reguler, biomini versi 3-nya 2, sama kalungnya 3, yang 2 Marvel, yang 1 Shell. Itu pilihan buat paket MCI internasional gitu, cuma 3 pilihan aja, cuma 3 pilihan paket ya. Tapi kalau untuk memulai bisnis di sana boleh juga ya, karena itu kan produk yang jadi andalannya MCI kan, pendan sama bioglasnya, jadi mereka punya udah lengkap gitu loh, dengan harga 6 juta. Murah banget sih, soalnya kan sebenarnya kalung aja satunya udah berapa gitu ya, ditambah BBM 3DS aja itu satu paket udah 3,1 gitu. Jadi memang harga paketnya murah gitu. Ada yang mau ditanya nggak tentang MCA internasional? Cisumi nanya di chat lah. Oh, mana? Oh, ulangin lagi kiri kanan MCI Indo dan internasional. Maksudnya ulangin apanya, Ci? Bonusnya atau apanya? Bukan, salah. Ulangin yang pasangannya itu loh, tadi yang satu, yang di kiri sama yang kanan. Oh, Jadi jadi belum ke ya. Jadi gini, kalau jadi gini, kalau ada yang beli paket MCI internasional, terus dia jualnya ke member Indonesia, jadi di bawahnya itu dia jualnya ke member Indonesia, berarti dia akan dapat bonus sponsornya sesuai Indonesia, ngikutin Indonesia 200.000. Kalau misalnya dia jual ke member internasional, berarti bonus sponsornya yang keluar nilainya dolar, $25 gitu, masuknya ke e-wallet. Nah, terus kalau bonus leveling tergantung yang terakhir join pada saat leveling itu harus keluar.
Jadi kalau yang terakhir join itu adalah paket Indonesia, berarti levelingnya yang keluar ya sesuai dengan yang Indonesia, 500.000. Meskipun sebelahnya ada MCI internasional nih. Jadi sebelahnya udah ada MCI internasional, terus pasangannya Indonesia, keluarnya bakal ngikutin levelingnya Indonesia. Jadi memang rugi sih. Kalau terakhirnya itu member Indonesia, ya rugi. Pada saat levelingnya keluar, ikutnya leveling Indonesia. Tapi kalau misalnya yang terakhirnya itu adalah member MCI internasional, berarti keluar levelingnya dolar dan lebih besar jumlahnya daripada yang Indonesia. Keluarnya levelingnya 50 dolar. Gitu. Ada lagi? Oh, bonus pasangan. Jadi bonus pasangan itu satu MCI internasional itu harus diimbangi dengan 4 MCI Indonesia. Kalau di seberangnya, jadi supaya bonus pasangannya keluar itu harus diimbangin 4 paket Indonesia. Misalkan udah ada 1 internasional di sebelah sini, berarti yang sebelah sini harus ada 4 paket Indonesia supaya bonus pasangannya keluar. Gitu. Bonus pasangannya keluarnya langsung 217.000 tadi kalau dihitung kurs ya, 15 dolar berarti 217.000 kurang lebih. Gitu, Cisumi. Yeni, kalau internasional pakai kurs US, tapi bebas di negara mana? Iya, ya bebas di negara mana aja, Yen. Singapura boleh. Malaysia itu sebenarnya dia ada MCI Malaysia, terpisah sendiri. Ada paket MCI khusus Malaysia, tapi cuma 1 paket. Cuman BBM, terus LSM sama LSW. Jadi produknya produk lama ya. Cuman kemarin waktu ditanya ke si bos sih, yang Malaysia juga bisa kalau mau ikut beli MCI internasional karena termasuk luar negeri gitu. Ada lagi yang mau ditanya? Tentang MCI internasional. Jadi nanti teman-teman setelah beres ini bisa coba tawarin teman-teman yang ada di luar negeri, di Singapura atau di mana gitu ya. Tapi pilihan paketnya cuma 3 gitu. Siapa tahu bisa jadi memperbesar jaringan di sana gitu. Karena memang belum terlalu banyak juga sih di luar gitu kan. Kalau Amerika di beberapa tempat udah banyak, Jersey udah ada, itu ada Bu Hairia. Hairia kalau nggak salah di New Jersey ya waktu itu kalau nggak salah ya. Terus Malaysia udah banyak, Brunei udah banyak. Terus mana lagi ya? Singapura yang belum terlalu banyak, rasanya belum terlalu dengar. Tapi ada gitu. Portugal belum tuh. Oh. Siapa tahu jaringannya gede di sana gitu kan. Terus cara penjualannya di luar negeri dibatasin nggak? Nggak. Soalnya kalau produk yang ini, produk yang masuk dalam paket MCI internasional, ini kan produk kesehatan. Itu bebas, nggak apa-apa. Kalau suplemen memang belum bisa dijual di luar. Karena kalau suplemen itu perlu surat-surat kayak kalau di kita BPOM gitu ya. Jadi kalau di luar dia ada izin-izin lagi yang harus diurus gitu. Oh, enggak. Kalau tentang bea cukai, MCI kan sudah selama ini sudah berjalan. Memang mengirim paket ke luar negeri itu udah sering. Cuman tidak free biasanya gitu ya. Nah, jadi dia udah tahu celahnya. Makanya dia kemarin ngasih tahu bahwa nanti akan dibungkusnya dengan box polos gitu supaya aman dari bea cukai gitu. Memang itu untung-untungan. Kalau bea cukai untung-untungan selama ini juga. Kalau pas dibongkar ya mungkin kena. Tapi kalau enggak sih enggak gitu. Jadi dia udah tahu mana yang kira-kira dibongkar itu dan mana yang enggak. Jadi kemarin dia udah bilang sih harusnya aman gitu karena selama ini dikirim dengan box kosong begitu aman. Gitu. Jadi polos. Untuk ini Matthew.
Untuk materi promosi, misalnya produk knowledge bioblast dalam bahasa Inggris ada katalognya. Ada, jadi kita tuh ada brosur dalam bahasa Inggris. Katalog juga ada, bisa dibeli. Kalau mau nanti boleh dipesenin gitu ya. Jadi bisa pesan lewat stokis. Ada, jadi kita punya katalog internasional, punya juga buku yang Inggris sama brosur Inggris itu ada. Gitu. Ada lagi? Atau udah paham? Ada larangan jual produk MCI di marketplace nggak? Nah, kalau di luar negeri itu belum tahu sih, tergantung negaranya aja. Cuman memang di luar negeri kemarin sih si bos bilang, ya itu tinggal hitung aja kurs di sananya berapa gitu ya. Jadi kita patokin harganya memang di sini 6 juta. Tapi asal tidak lebih murah di sananya, ya sah-sah aja gitu. Cuman kalau masalah marketplace nggak ngerti kalau di luar negeri. Kemarin nggak ada yang nanya itu tuh, waktu di meeting stokis. Ada lagi nggak? Cuman kayaknya kalau marketplace kan itu internasional ya. Jadi kayak Shopee, Lazada itu juga kan dipakai di luar negeri. Jadi kayaknya sih apa sih maksudnya? Jadi peraturan itu kayaknya berlaku untuk seluruhnya deh kayaknya ya. Kalau marketplace kan masalahnya dia online dan memang dipakai di seluruh dunia gitu. Kalau dari MCI-nya memang ada aturan tidak bisa dijual di marketplace. Ada lagi? Nanti si MCI Internasional ini bakal terus dikembangkan sih. Bakal terus dikembangkan produk-produknya supaya pilihan si paketnya lebih banyak. Cuma untuk saat ini yang bisa aman yang produk itu dulu. Yang tadi saya sebut Pendan, BBM gitu ya. Mungkin nanti bakal ngikutin mungkin ya Magic Stick yang gitu-gitu ya. Baru nanti kalau suplemen nggak ngerti dah gimana caranya MCI nanti dia akalin supaya nggak kena bea cukai. Gitu. Pohon membernya boleh dipisah. Member nggak bisa. Jadi kalau pohon member ya otomatis dia bakal masuk aja langsung ke jaringan kita gitu. Karena kan upline-nya kita nggak bisa dipisah kemana. Mau dipisah ke tetangga, dikasihin ke pohon jaringan orang bolehlah, saya terima. Kan mau nggak mau kalau kita yang sponsorin mau nggak mau harus ditaruh di bawah kita kan. Otomatis pasti udah kecampur di situ ada internasional, ada Indonesia. Kalau misalnya kita mengembangkan ke Indonesia dan ke keluar gitu. Jadi ya otomatis harus ada di bawah kita gitu. Gitu. Ada lagi? Kalau dulu mah kan lihat di web tuh ada MCI yang khusus buat Malaysia, tapi sekarang udah nggak ada ya, lah. Masih terpisah. Jadi yang Malaysia tetap ada. Cuman kan Malaysia pilihannya cuma satu paketnya. Gitu. Kalau misalnya Malaysia mau beli paket yang internasional ya boleh-boleh aja. Gitu, Ci. Oke. Gitu. Cici maksudnya bikin jalur khusus yang internasional dan Indonesia boleh. Jadi di bawah ID-nya Cici, misalnya jalur di kiri semuanya member-member yang MCI Indonesia. Terus di jalur yang satu lagi Cici bikin khusus member internasional, boleh-boleh aja. Jadi lebih rapih ya, bonusnya juga kan lebih enak. Satu MCI internasional di kanan, satu internasional di kiri. Jelas. Jadi pokoknya masuk bonusnya US gitu. Boleh aja. Malah lebih rapi gitu ya kalau dibikin satu jalur khusus untuk prospekan kita yang di luar negeri boleh-boleh aja. Gitu.
Ada lagi? Kalau udah nggak ada pertanyaan tentang MCI internasional, sekarang pembahasan yang kedua itu adalah tentang VIP mini. Nah, untuk VIP mini ini buat teman-teman yang mau ikut berpartisipasi boleh tetap ada di dalam ruangan Zoom ini. Kalau misalnya yang masih gemper gitu ya, kecuali Ruby ya, Ruby dan Trip Achiever nggak boleh kabur kemana-mana ya. Pokoknya yang sudah pernah Trip Achiever dan Ruby ya, nggak ada yang kabur kemana-mana. Kalau yang lain masih boleh kabur, nggak apa-apa ya. Masih boleh meninggalkan room Zoom ini. Tapi kalau misalnya mau dengerin juga welcome banget gitu ya, karena nanti ke depannya juga nggak cuman Ruby dan Trip Achiever yang bakalan jadi pembicara gitu. Kalau yang punya testi bagus ya boleh banget ikutan jadi pembicara gitu ya. Oke, teman-teman, sekarang kita mulai masuk ke MCI internasional. Salah. Tadi kan udah MCI internasional ya, bosen ya. VIP mini. Oke, jadi gini, teman-teman, saya itu baru nyoba buat VIP mini bareng sama tim leader di grup besar. Minggu lalu ya, hari Jumat. Bareng sama timnya Betty. Teman-teman yang hadir di sini ada nggak yang hadir waktu di VIP mini kemarin? Ada angkat tangan yang hadir. Nah, kalau menurut teman-teman yang hadir, kira-kira acara VIP mini itu gimana? Efektif nggak? Bagus nggak gitu? Apa perlu kita ikutin nggak gitu? Membantu nggak gitu? Kalau boleh di chat, boleh kasih ya, jempolnya kalau menurut teman-teman bagus gitu. Kalau menurut teman-teman kurang efektif, ya boleh pakai reaction yang lain, kayak apa gitu yang mukanya lagi melongo gitu ya, gitu ya, boleh lah. Ayo belajar cari reaction ya, disuruh cari hati susah banget. Oke, ini beberapa saya lihat kasih jempol, berarti menurut teman-teman ini ya bagus ya tuh kata Cipi bilang bagus presentasi massal, ya ini bilang udah bagus ya, terus bagus ada testi produk dan bisnisnya juga ya, berarti Cisumi juga bilang bagus, berarti ini banget ya, membantu banget. Sinopi jempol, Cisyanti. Oke, jadi saya rencananya gini. Jadi tim besar itu dia akan rutin bikin yang namanya VIP mini seperti kemarin, ngegabung gitu ya sama leader-leader yang lain. Itu setiap hari Minggu. Jadi Betis tim itu bakal bikin setiap hari Minggu. Nih ya, pasti bakal digilir kan di situ kan ya. Jadi harus bantuin ini juga teknis segala macam gitu. Nah, untuk tim besar, kalau misalkan kita terus menginduk sama tim besar, berarti kan si slotnya terbatas. Yang dapat slot rada banyak itu cuma pembicara. Kalau member yang lain rebut-rebutan dan cuma bisa undang 1 orang gitu setiap kali VIP mininya diadakan. Jadi kemarin itu ada usulan gimana kalau kita bikin tim kita sendiri gitu supaya slotnya kebagian banyak. Misalnya 1 orang bisa ngundang sampai 2-3 orang kan lumayan gitu ya. Kalau cuma ngundang 1 terus 1 itu nggak datang, ya udah goodbye gitu kan. Atau misalnya ngundang 1 itu 1 orang belum klik, ya udah goodbye juga gitu. Kalau misalnya ngundang 3 ya lumayan lah, dari 3 ada yang nyantol 1 kan lumayan gitu ya. Nah, jadi ada usulan untuk bikin khusus untuk tim kita. Tapi untuk membuat khusus untuk tim kita, berarti saya butuh kerjasama dari teman-teman semua gitu, supaya ikutan juga gitu. Karena kemarin aja di tim besar itu panitianya ada sekitar kayaknya
ada 12 leader yang digilir. Ada 12 leader yang digilir, nanti tiap minggu ganti-ganti gitu. Yang intinya ya sekitar 10 lah ya, tinggal 10 leader, nanti ganti-gantian. Kadang dia ada yang bawain bisnis, kadang ada yang bawain produk gitu, gantian. Nah, jadi sebenarnya VIP Mini ini, dia itu formatnya mengikuti format yang dari hari Sabtu. VIP yang MCI buat di hari Sabtu, training itu loh, yang jam 1 gitu. Formatnya ngikutin itu. Cuman kalau yang hari Sabtu itu yang ngomong dari depan produk sama bisnis itu satu orang yang ngomong. Kan bosan. Teman-teman ada yang suka nonton nggak hari Sabtu? Pernah ya, pernah ada yang nonton ya, dan itu yang bawain satu orang kan. Terus dia nyerocos dari awal sampai akhir gitu. Nah, kita itu sengaja dibagi-bagi supaya kita deg-degannya rame-rame, ya kan, ya. Udah pasti udah deg-degan dulu ini mah. Deg-degannya rame-rame, latihannya rame-rame, terus nilai plusnya lagi, kalau semakin banyak yang ngomong, semakin banyak yang bawain acara, itu tuh akan meningkatkan trust-nya member teman-teman gitu. Saya juga kerasa kemarin waktu saya bawain yang pertama itu saya ngundang banyak banget gitu ya, malahan dimonopoli sama tim kita kan gitu ya. Itu saya ngundang orang non-member, jadi member tidurnya saya pribadi sama calon member itu saya ngundang 7 orang, 5 datang gitu. Jadi memang kalau ada foto kita di pembicara itu meningkatkan apa ya, kepercayaan orang sama kita gitu. Oh, dia terlibat dalam acara, dia jadi pembicara gitu kan. Jadi itu akan meningkatkan trust orang itu sama kita gitu. Jadi kalau kita mau nyaman gitu ya. Buat saya juga nggak gampang. Kemarin menurut saya sih lebih baik saya bawain VIP di depan panggung daripada di depan laptop. Soalnya terus saya bawain acara, kan aura antusias orang di depan saya kan saya bisa rasakan ya. Udah gitu nanti dia ketawa, dia ngapain, dia ada reaksi, ada interaksi sama saya, itu kan saya bisa rasain auranya. Jadi kalau mereka bersemangat, auranya nyampe juga ke saya gitu. Tapi kalau kayak kemarin bawain VIP di depan laptop, itu kan nggak semua orang mukanya kelihatan di depan saya gitu. Jadi yang kelihatan itu cuma tipenya yang datar-datar, yang lempeng, lucu nggak ketawa, serius nggak serius mukanya gitu ya. Apalagi kalau yang layarnya ditutup gitu, kayak ngomong sama layar laptop gitu. Kayak bukan ngomong sama orang, gue berasa nggak jelas gitu ya. Jadi apa ya, kagok gitu, tahu nggak? Jadi mau ngomong ya, kalau lagi bawain VIP yang biasa, gue nggak pernah punya contekan. Itu kemarin contekan gue banyak banget nempel-nempel gitu di laptop. Soalnya kan nggak ada interaksi sama orang, jadi kan gue harus menyambung-nyambungkan si apa ya, screen-nya kan gitu. Dari screen ini nyambung kemana, dari screen ini nyambung kemana gitu kan. Jadi harus bikin kalimat-kalimat yang menjembatani gitu loh. Jadi contekannya di sini, oh banyak banget pokoknya contekannya. Ada 3 lembar contekan yang akhirnya nggak bisa gua baca, soalnya jauh, mesti pakai kacamata kalau mau nyontek. Akhirnya nggak kebaca, saudara-saudara. Jadi kemarin sama gua diakalin, akhirnya orang-orang yang gua tahu bakalan apa ya, maksudnya bakalan ekspresif gitu ya. Kalau lucu dia bakal ngakak, kalau kalau gue tanya dia bakal ngangguk gitu ya sama gue tuh si layarnya di kedepan-depanin supaya kelihatan sama gue, jadi kan gue nggak ngomong sendiri ya, adalah minimal 5 orang di depan layar gue gitu kan. Nah jadi ya nanti teman-teman juga kita belajar sama-sama lah. Saya kemarin ikutan sama tim besar itu memang tujuannya saya pengen belajar. Dari kemarin-kemarin kan saya udah lihat ada beberapa tim juga pada buat sih gitu ya, beberapa tim juga pada buat sebelum timnya Betty buat, itu ada tim-tim lain juga yang buat.
ya memang dipikir-pikir iya ya kayaknya perlu juga gitu, soalnya ini kan lagi masa online gini, kita nggak bisa offline kan kalau prospek gitu loh. Jadi ya mau nggak mau kita undangnya lewat sini aja dengan cara diundang ke Zoom, dan kita kan jadi otomatis kita bisa bantuin member langsung banyak gitu kan, bisa langsung bantuin semua jalur gitu, kita bantu prospek lah ibaratnya, kita bantu presentasi gitu. Sekalian teman-teman juga belajar cara presentasinya kita gitu. Oh ternyata si Sela kalau jelasin bisnis kayak gini caranya gitu. Oh ternyata kalau jelasin produk kayak gini caranya gitu. Supaya lebih mudah diterima sama orang gitu. Nah, saya mau lempar dulu ke teman-teman. Kalau untuk bikin VIP mini, enaknya hari apa? Weekday atau Jumat? Karena kalau hari Minggu udah nggak mungkin. Karena kan ada tim besar, tim Betty itu bakal rutin di hari Minggu. Kalau kita lebih baik di hari apa? Ambil weekday atau hari Jumat? Kalau mau buka suara nggak apa-apa. Matthew bilang Sabtu. Terus kayaknya kalau Sabtu, kasiannya nanti kalau Sabtu Minggu 2 hari jadi nggak bisa family time. Gitu. Saya sih pertimbangannya kalau Jumat itu karena hari Sabtu kan anak-anak sekolah kan libur. Jadi para mama-mama rada santai lah di hari Jumat gitu. Ya, rata-rata Jumat. Oke. Kayaknya sih mayoritas Jumat ya. Nah, jadi untuk khusus tim kita kelihatannya bakal bikin di Jumat ya, bakal bikin di Jumat. Dan kita mulai di Jumat tanggal berapa? Kalau Jumat depan nggak mungkin tanggal 12 Sincia, pasti pada cari angpau. Atau bagi-bagi angpau? Boleh. Ya, jadi kayaknya kita mulai di Jumat tanggal 19 Februari ya. Jadi teman-teman diplot di buku agendanya, kita mulai VIP perdana kita di tanggal 19. Karena besok udah tanggal 5, minggu depannya tanggal 12 itu Sincia. Kasihan ya yang lagi pada cari angpau ya, nanti terhenti gara-gara VIP. Jadi di 19 kita buat VIP perdana. Dan rencananya saya mau gabungin sama Pekanbaru. Rencananya saya mau gabungin sama Pekanbaru. Terus 7 pembicara. Yang satu itu akan jadi moderator, tapi moderator ini penting juga, jangan kelihatan baca slide gitu. Terus yang kedua itu langsung ke moderator terus ke bisnis. Ngomongin bisnis, setelah bisnis produk 2 orang, tes Sela putus-putus ya, Putus-putus, Sel. nge-lag sinyal. Dari tadi sih makanya saya kita yang putus-putus dari salahnya ya kayaknya ya. Iya, Di aku. dari Sela. Oh ya pantesan tuh tangan dia begitu melulu. Iya, Kenapa nge-lag. tangannya? Hilang ya, Sela? Ya di aku. Sela kemana? Baik, Civivi silakan digantikan. Tah, ada lagi. Ayo Ci,
Ci Vivi ambil alih. Kita nggak di Ih, kafe. Udah ada salah. Mana nggak ada, Ci? ada. Hai, Salah Nah, udah ada. kemana udah. lah? Oh, itu. Hilang. Hilang salah tadi. Tadi gue hilang. Iya. Ya, Sekarang udah putus-putus. Udah enggak. Tadi putus-putus Suaranya dulu. jelas. Udah jelas. Udah jelas sekarang mah. Datang tak diundang, pulang tak diantar. Ini gimana? Pulang tak ngabarin. Enggak, jadi tadi lu Gimana jawab hidupnya? sendiri berarti, Ci. Urusan jeung laptop teh. Ibarat mah kalau lagi di KPT-nya ibarat ujuk-ujuk pulang udah gitu balik lagi. Ujuk-ujuk pulang tanpa bayar bon gitu, kabur. Udah gitu gue balik lagi, lupa gue belum bayar bon gitu ya. Bukan yang karena ketinggalan botol Biomini gitu ya, balik lagi ya. Bisa, itu bisa. Ya, tadi tadi ada masukan kalau bikin VIP mini boleh nggak ada apa sih cara pemakaian produk? Boleh kalau misalnya itu khusus untuk tim kita bikin formatnya yang menurut kita oke aja gitu. Jadi kita bisa atur lah gitu ya. Mau ikut yang umum, yang leader ya kan ngikutin ke sono. Nah, kalau yang kita bikin format yang paling enak menurut kita aja. Terus sama ini saya pikir kalau misalnya bikin tim kita, jadi kita tuh di akhir bisa kasih penawaran loh, bisa kasih penawaran arisan gitu ya. Kita bakal bilang untuk tim kita pribadi gitu. Kalau untuk tim pribadi kan enak gitu, di akhir kita bisa arisan ya, ada arisan 10 bulan, yang mau ikut silahkan daftar ke yang mengundang teman-teman hari ini gitu kan gitu. Jadi bisa langsung masuk ke dalam daftar arisan, bikin berkloter-kloter gitu kan. Gitu. Cuman saya sih rencananya saya nggak akan setiap minggu, 2 minggu sekali aja, cukup lah ya. Karena kan ada yang Betty ya. Betty kan setiap minggu itu hari Minggu. Jadi kalau yang nggak bisa ikut di yang kita hari Jumat, dia bisa ikut ke yang hari Minggu gitu. Ya, jadi tinggal pilih harinya dia lebih pas yang mana, Jumat atau Minggu gitu. Cuman memang kalau pengen pembicaranya orang-orang yang kita kenal ya berarti ambilnya yang ke tim kita gitu ya. Gitu. Saya juga kemarin sih ngundang ada yang nggak bisa di hari Minggu ternyata bisanya di hari Jumat gitu, atau nggak bisa di hari Jumat ternyata bisanya di hari Minggu, yang nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu, datang aja dia yang dia bisa gitu. Jadi kita mulai di tanggal 19 nanti Jam? Biasa 19.30 aja ya. Dan kita nggak akan kasih sesi tanya jawab ya. Karena kalau dikasih sesi tanya jawab bisa 3 jam nggak selesai. Ambiar kita amsyong. Jadi kita nggak kasih sesi tanya jawab. Nanti kalau mau ada pertanyaan ya nanyanya japri aja gitu ya ke pengundangnya. Kalau pengundangnya nggak bisa jawab ya berarti nanti dilempar ke upline-upline-nya, nggak apa-apa gitu ya. Yang penting kan udah lihat di depan mata, oh apply-nya yang ini, apply-nya yang itu gitu kan. Gitu. Jadi udah lebih enak lah gitu. Udah nggak cuma sekedar tulisan di WA gitu doang kenalnya gitu. Ya. Jadi kita akan mulai di tanggal 19, nanti saya akan buka 7 slot pembicara tapi gabung dengan Pekanbaru. Nanti saya obrolin dulu sama Pekanbaru. Nanti kita semua akan digilir ya untuk jadi pembicara ya, terutama Ruby ya, nggak boleh kabur ya sama trip achiever ya. Semuanya pasti kena giliran. Jadi semuanya kita belajar, kita upgrade kapasitasnya sama-sama gitu, jangan cuman gua doang yang bisa gitu, semuanya gitu ya, jadi bisa semua gitu. Jadi kita belajar sama-sama lah gitu. Memang sih seharusnya yang pembicara itu dia pakai laptop. Tapi kemarin bisa diakalin, ada yang laptopnya belum memadai, jadi si screen-nya di-share-nya sama yang lain, sama yang punya laptop, nggak apa-apa sih. Cuman yang jadi pembicara ya harus ini aja, harus sering-sering ngomong next gitu. Supaya tepat gitu ya, dia ngomong next, baru saya pencet gitu kan, si screen dia pindah gitu, layarnya gitu. Gitu. Tadi Biasanya. salah keputus lagi ngomongin rundown ya. Yang moderator,
Udah dari Oh iya iya iya. moderator, terus Oh ke iya. bisnis. Iya iya iya. Jadi nanti tuh ada satu buat jadi moderator. Terus yang kedua itu bisnis. Terus produk. Terus habis produk ada testi produknya 2 orang. Udah gitu testi bisnis 1 orang. Terakhir impact. Gitu. Dan impact tuh belum tentu harus leader yang paling tinggi sih. Impact tuh semacam ngasih apa ya, sedikit sharing pengalaman pribadi, dan menurut kita tuh kalau ngerjain MCI itu harus gimana sih gitu, semacam ngasih wejangan lah gitu. Berdasarkan pengalaman pribadi masing-masing ya, nggak harus sama. Materinya dari yang VSN kemarin ya, lah? Ya, materinya udah ada, nanti dari gua ada kemarin dikirimkan waktu VIP gitu. Cuma nanti pembicara itu harus punya filenya masing-masing, karena nanti si pembicara itu akan mempersiapkan si filenya sendiri-sendiri. Jadi kayak kemarin aku bawain bisnis, berarti si slide tentang bisnis yang bakal gua bawain itu harus ada di laptop gua gitu. Jadi foto pembicara segala macam itu gue yang bikin profilnya kita gitu. Profilnya kita yang bikin. Terus kalau misalnya ada slide yang perlu diedit sedikit gitu ya kita edit, nggak apa-apa gitu. Cuman berarti slide yang 7 pembicara kita yang bikin sendiri. Enggak sampai 7. Yang pegang file itu cuma 3, moderator, produk, sama bisnis. Kalau testi bisnis dia nggak pegang slide, jadi kalau dia ada video atau foto yang perlu di share screen ya dia harus siapin sendiri. Tapi kalau nggak ada, cuman cerita doang ya nggak apa-apa juga, nggak usah share screen gitu. Nggak, kayak moderator kan di awal harus ngejelasin kan si pembicara siapa itu kan bikin sendiri berarti kan? Iya. Jadi yang harus bikin sendiri itu moderator, produk, sama bisnis. Bikin itu apa sih, profile. Oh, Gitu. 3 berarti. Ya, kan nanti kita latihan dulu. Jadi kemarin juga ada latihan 1 kali yang sama-sama. Jadi gini, kita latihan bersama itu 1 kali. Terus yang lainnya itu kalau misalkan ada, misalnya 1 orang atau 2 orang ngerasa, aduh kayaknya gue masih kurang banget nih, kayaknya masih bingung gitu. Boleh private kita latihan lagi, misalnya cuma bertiga, misalnya moderator, bisnis, sama produk, misalnya mau biar nyambung gitu kan. Itu kan satu acara. Nggak boleh ini, nggak boleh. Nah, ini apa sih, latihan bertiga doang itu boleh, nggak apa-apa. Supaya nyambung gitu, kita kan perpindahannya nyambung. Kalau bisnis kan, kalau testi kan pasti misah sendiri kan. Ya itu nggak usah ikut latihan gabungan lagi, nggak apa-apa. Tapi latihan gabungan sekali lah gitu. Kecuali nanti ya kalau jam terbangnya udah pada hebat, udah digilir semua, udah lancar gitu, ya nggak usah latihan pun tak apa. Tapi kalau pertama-pertama ya mari kita latihan dulu saudara-saudara gitu. Gitu. Jadi nanti kita mulai tanggal 19. Hari ini kan saya udah ngobrol sama teman-teman dari tim di Bandung. Nanti rencananya besok lusa saya ngobrol sama yang di Pekanbaru. Jadi nanti kita bagi ini ya, bagi tugas pembicaranya gitu. Cuma untuk yang awal-awal nanti saya pilih yang ini dulu aja ya, yang kira-kira ada laptop lah gitu ya. Terus bisa bantu secara teknis juga gitu. Gitu. Ada yang mau ditanya tentang VIP Mini? Ada yang belum paham nggak? Atau ada masukan apa gitu? Yang pasti yang kebagian buat share bisnis tak kudu ngapalin aja. Semua sekarang kayaknya harus ngapalin, Ci. Soalnya si screen-nya itu kayak gambar bioglas, cuman gambar bioglas doang, dikasih tulisan sedikit aja. Jadi ya memang harus ceritain pengalaman kita pribadi pakai produk itu gitu. Oh, dimasukin itu. Ya, jadi produk pun cuman gambar doang. Si slide-nya tuh dikit banget. Nah, loh. Iya.
Kalau yang Novi? Apa, Ci? kalau yang marketing plan malah nggak harus ngafalin loh, karena marketing Iya, plan marketing plan jelas banget, enak. Baca jelas doang. ya, jelas kita tinggal baca, kita tinggal nyambungin aja sama Yang pengalaman aku kita. kudu belajar gitu. dulu, Ci. Cari Iya, tahu iya. lagi. Berarti Novi marketing plan Apa? ya, tip. Marketing Gampang kehidupan. Belum marketing kehidupan aja. Tuh, lihat, belum aja udah protes lihat tuh, semua udah pada berdebat lihat. Ciblak kok nih pada kan. Novi diam, Novi bisa dipilih. Novi, kita mah diam aja, kameranya di off. Jangan bersuara. Jangan bersuara. Ya, jadi ntar diiniin, nanti ntar kita bagi tugas. Yang pasti yang awal-awal sih yang punya laptop dulu lah ya. Kalau testi bisnis itu nggak harus dari Triple Achiever atau Ruby. Testi bisnis, testi produk itu jadi 3 orang itu boleh ambil dari salah satu tim kita yang kira-kira punya testi bagus atau yang kira-kira pengen sharing apa gitu loh. Ya boleh dimasukin. Kalau testi bisnis kemarin kan, kalau yang kemarin giliran lu mah dapetnya yang bisnis ya, yang ngejelasin bonus itu mah masuknya bisnis kan, yang poin kedua. Iya. Kalau si testi bisnisnya kemarin yang kayak apa ya? Karlin. Karlin. Yang mana ya itu teh? Yang terakhir ya, maksudnya dalam 2 tahun, setahun, 2 tahun bisa dapat 2 tahun. tabungan 1 M. Iya. Yang dalam 2 tahun dia bisa nabung sekian gitu. Iya gitu. Dia kerja berapa tahun nabung segitu. Iya. Gitu. Jadi testi bisnis mah apa yang teman-teman rasain setelah jalanin MCI, dapat bonusnya tuh gimana gitu. Meskipun misalnya belum terlalu tinggi ya, kalau Karlin kemarin udah diamond, cash reward udah dapat 2 kali 50 juta. Tapi kalau misalnya belum pun gitu ya, kalau misalkan teman-teman ngerasanya ya meskipun gue sekarang belum jadi siapa-siapa, tapi menurut gue bisnisnya bagus banget gitu. Misalnya dengan gue jalanin bisnis MCI, gue sekarang bisa nabung dari cash reward misalnya gitu, atau gimana, boleh itu jadi testi bisnis juga gitu. Atau bisa bandingin dengan pekerjaan teman-teman yang sebelumnya atau gimana, boleh. Atau MLM sebelumnya gitu ya? Ya, atau MLM sebelumnya boleh. Jadi bisa membuka pandangan orang tentang Seri Novi. marketing plan MCI ya gitu kan. Testi produk Novi tuh. Lo bapak nyakit ya mah. Lupa nyakitan. Aku terlalu banyak stok, Ci. Testi produk itu banyak banget. Mau pilih yang mana? Berarti dia bisa buat VIP mini sampai 5 bulan ke depan. Berarti jadi yang testi. Terus testi produk Membuktikan penyakitan terus sembuh gitu, Nov. Durasi 3 menit nggak cukup. Wah, bener. 3 menit. Makanya harus dibagi-bagi beberapa sesi ya. Gue cuma mau nambahin. Kebayang lu yang bawel aja cuma 3 menit. Ya. Gue mau nambahin ini, apa sih ini, mungkin kan semua yang ada di sini itu kan belum waktu kemarin ada mini VIP yang dari grup besar, mungkin nggak semuanya ikut juga gitu ya. Jadi mungkin masih bingung juga ini tuh buat apa. Nah, kalau aku bisa nambahin, memang di sini teh bagus ya. Bagusnya itu dalam artian kalau kita bisa ngundang orang, kadang-kadang kita tuh kesulitan buat prospekin orang gitu ya, apalagi member baru. Aduh bingung mau prospekin orang kayak gimana, jelasin bisnisnya saya juga belum terlalu ngerti gitu kan, atau produknya saya juga baru beli gitu ya. Nah, aku bilang sih kalau mini VIP ini sangat membantu teman-teman yang di awal-awal kesulitan untuk prospek. Jadi sangat disarankan nih buat teman-teman yang di sini ada membernya atau ada downline yang berkeluh kesah susah prospek atau ngajakin orang susah. Nah, untuk diajak ke sini supaya mata mereka juga terbuka gitu kan, dijelaskan dengan rinci gimana produknya, gimana potensi bisnisnya, bahkan juga buat teman-teman ini juga bisa belajar sih untuk yang member-member baru ya. Gitu. Jadi jangan pusing dan jangan bingung ya buat apa nih mini VIP, pertemuan lagi gitu kan. Nah, tapi ini tuh untuk membantu sebetulnya teman-teman untuk bisa prospekin orang dengan mudah. Malah kan dibantu sama leader-leader yang udah tampil gitu kan. Iya. Itu aja sih, Ci. Iya. Jadi kita di sini yang udah Ruby, yang udah Triple Achiever, kita tuh pengen bantu member-member yang di bawah gitu ya, yang mungkin masih kesulitan mengenal produk misalnya gitu. Apalagi zaman sekarang beli produk terus udah gitu beli produk belum pernah ketemu lagi ya, karena kan PSBB gini nggak bisa GM offline kan gitu.
Jadi ya terbatas aja gitu pemakaian produknya, mungkin cuma taunya ya segitu-gitunya doang gitu. Nanti konsultasinya lewat WA aja gitu kan. Bisnisnya apalagi boro-boro nggak ngerti apa-apa gitu ya. Nah itu bisa diajak ke VIP Mini ini supaya bisa ini apa sih, bisa dengar secara langsung gitu ya dari yang jadi pembicaranya gitu. Malah kalau misalnya mau ya itu seperti tadi masukan dari Yeni, ini apa sih cara pakai produknya gitu, siapa tahu ada yang belum terlalu ngerti gitu ya, atau kadang misalnya nih baru beli satu paket, baru beli paketnya kalung doang semua 3 kalung gitu kan, dia kan belum pernah tahu ada nano spray kayak gimana cara pakainya, itu buat apa gitu kan, magic stick itu buat apa gitu, terus bioglass itu buat apa gitu kan. Jadi itu kalau berdasarkan pengalaman sih lumayan dia jadi nambah repeat order ya. Yang member tidur jadi repeat order, pengen beli produk yang lain gitu. Kalau yang calon member ya jadi tertarik buat beli gitu. Apalagi kalau kita bisa menawarkan misalnya ada open arisan gitu-gitu ya. Jadi kan kita bisa menghimpun semakin banyak orang yang masuk ke dalam arisan kita juga gitu. Gitu. Ya, kenapa Biasanya kan kita kan keliling, leader-leader biasanya keliling, GM, bantuin teman prospek, bantuin online prospek. Nah, sekarang kita bantunya ya lewat laptop dengan cara kayak gini gitu. Saya mau tanya, kalau yang produk yang kemarin si Meli ya, buat Mila bawain, itu kan cepet banget kan ya? Itu memang sama, dikasih waktunya memang 3 menit, atau berapa menit? Enggak, jadi nanti moderator itu waktunya 10-15 menit. Terus yang bisnis itu memang dikasih waktu rada banyak, 20-25 menit. Karena kan kalau ngomong kecepatan, ngomongin angka mah orang bingung kan gitu. Produk ya memang cuma sekitar 15 menitan. Soalnya nggak tahu kemarin kalau gue ngerasa rada cepet juga kan, cuman glukola ada ini, bioglass gini. Iya. Ya kurang, ya mungkin karena terpentok sama waktu juga, jadi kurang detail. Kurang informatif kali ya jadinya ya. Ya, kalau misalnya buat ngajak member baru atau downline kita yang kadang kan dia hanya tahu, oh kalung, contohnya kalung aja. Oh kalung anti radiasi dan tenaga nggak gini. Cuman kan kadang dia nggak tahu kan batu germaniumnya apa, kandungannya gimana, atau apa segala macam gitu kan. Jadi kalau misalnya buat masukan, pas di bagian produk agak, ya tambahin lah sekitar 5 menit lagi, terus agak sedikit lebih detail, jadi kan biar ya gitulah agak mengerti gitu. Ya memang, jadi tadi karena masukan tadi juga kan, tadi kata yang dibilang kan dikasih tahu cara pakainya ya, tiap produk gitu, jadi mungkin nanti di produk kita durasinya ya dipanjangin gitu, dilebihin misalnya gitu 20 menit gitu, untuk produk bisnis 25 menit, jadi memang nanti durasinya tuh nggak sejam. Kalau yang VIP mini Betty itu kan 1 jam durasinya harus beres. Kalau yang kita kayaknya mungkin ambil 1,5 jam lah kayaknya ya. Durasi 1,5 jam cukup lah buat ngaret-ngaret. Gitu. 1,5 jam cukup. Kemarin juga jadinya 1,5 jam lah. Masa sih? Iya. Molor juga kemarin. Di bagian yang ini, bagian yang moderator di awal yang Ciwei, yang ngomong soal pandemik bla bla bla, itu kalau menurut gua sih agak rada kepanjangan. Ya, tuh. Itu memang masing-masing yang bikin sendiri. Oh, itu bukan dari VSN-nya ya? Itu dari VSN sih gambarnya. Cuman kata-katanya kita sendiri. Oh, ya. Gitu. Jadi memang kalau masalah itu mah, masalah mau dicepetin atau dilambatin, kita yang bikin bahannya sendiri. Dia cuma kasih slide buat jadi patokan doang gitu. Gitu. Tapi kalau misalkan nih kita rasa, aduh slide yang ini kayaknya udah nggak cocok deh. Ini kan sekarang lagi masa pandemi gini kan. Terus misalnya udah tahu lah ya pandemi lagi kayak begini gitu kan. Ya, kalau misalnya menurut kita, oh slide yang ini kayaknya udah nggak cocok sama keadaan yang sekarang, mau di hide ya boleh-boleh aja. Gitu. Jadi kita sesuaikan lah. Kalau buat tim kita mah sesuaikan aja. Gimana kita? Ya. Mau tanya itu yang pakai MCI internasional ya,
Ya. Soalnya kan kalau orang internasional teh suka pengen ada informasi keterangan lengkap gitulah. Maksudnya dari bahan komposisi, terus cara pemakaian, pokoknya benar-benar Kalau yang detail. Detail gitu. Itu ada nggak ya? Kalau misalnya nggak ada, berarti kan tetap aja kan kita harus siap gitu kan? Iya, kalau dari kantor sih nggak ada. Jadi biasanya suka buat sendiri. Jadi kita kayak fotokopi sendiri gitu loh apa yang kita buat gitu. Jadi kita buat format sendiri yang menurut kita penting, terus sama kita di copy, di iniin sendiri. Copas aja dari yang ada di Facebook. Dulu saya pernah sih nyebarin brosur sambil kasih tambahan informasi tentang cara pakai segala macam. Ya diketik sendiri, di copy sendiri gitu, terus diselipin di brosurnya, dijepret gitu. Oke, thank you ya. Iya. Gitu. Terus balik lagi ke VIP mini ya. Tadi apa? Tadi ada yang tanya lagi nggak? Jadi nanti kita yang atur sendiri durasinya, terus kira-kira informasi apa yang mau kita sampaikan di VIP mini itu ya kita sesuaikan sama kebutuhan kita gitu. Kalau misalkan butuh ada yang belajar cara pakai, ya udah kita masukin cara pakai gitu. Jadi si yang bawain produk dia juga harus jelasin cara pakainya gitu. Sekalian di situ. Gitu. Dibikin video aja kali ya yang itu mah. Ya, cuman video teh berat nggak ya si itunya? Filenya kemarin pas ada video yang trip aja jadi tambah berat loh itu si file si Google itunya. Si Zoom-nya? Iya, si share screen-nya itu loh, si file MCI-nya itu kan masukin video kita ke dalam situ. Enggak juga sih. Enggak juga. Enggak juga. Ya, gampang lah kan ada ini kan. Ada IT. Ada IT kita. Kalau di sana kagak ada IT-nya, Ci. Bingung kita. Kemarin aja begitu share screen ada yang ngaco dikit aja langsung ngomong. Bingung. Dewe ya? Iya. Yang sampai bengong-bengong itu berapa lama? Iya, udah bingung mau dikemanain ini. Sampai bingung. Kelihatan pisan. Enggak, terus dari awal kan memang udah dibilang kan setiap orang dia bakalan ngirim share screen-nya masing-masing kan. Jadi dia bertanggung jawab sama bagiannya dia masing-masing. Jadi yang lain nggak berani mencet gitu loh, takutnya double gitu. Aduh, pokoknya marudet aja dong. Gitu. Terus nanti harus bagi tugas juga yang admit orang. Karena kalau nggak dibagi tugas semuanya dan nanti 7 orang itu dijadiin co-host semua. Si 7 pembicara itu 1 jadi host, yang sisanya itu jadi co-host semua. Tapi nanti ada yang tugas untuk nge-admit orang masuk gitu. Jadi nggak semuanya bisa klik. Jadi 1 orang atau 2 orang aja yang boleh nge-admit gitu sesuai dengan absensi yang udah Iya, kayaknya selain dari 7 pembicara itu emang harus ada orang-orang yang khusus kerjanya ngelihat list yang udah daftar sama yang masuk. Iya. Emang harus ada yang khusus. Iya. Atau misalnya yang terakhir yang testi bisnis, yang kasih impact kan itu baru bertugasnya di akhir kan. Nah, itu mereka bagian yang admit gitu. Karena di awal dia belum ada kerjaan. Kalau saran Cici mah mending jangan, mereka fokus aja si pembicara mah. Deg-degan loh, sok. Ya kudu ngeliatin list. Fokus sama ngedek-dek Ci. Hah? Novi apa? Fokusnya sama ngedek-dek. Heeh. Kudu liatin nama orang, kudu suaranya ngomong. nggak jelas ya nyumput ya. Iya. Jadi nanti ada 1 yang orang khusus itu mah. Ya, Dia emang ada yang di belakang layar. Zoom-nya Yang berapa ngurusin peserta? yang gitu. Ya. Berapa peserta maksimal? Ini pakai Zoom-nya si Cici. Ya, buat yang target VIP mini 100. Pinjam nggak apa-apa kan, Ci? Gak apa-apa. Jumat sih nggak bisa lah dipakai.
Oh, ya udah berarti pakai Betty. Betty kan memang bakal diundang nanti kalau yang pertama. Tiap Jumat dipakai. Oh, Jamnya iya. sama deh. Oh, gereja ya. Heeh. Ya udah, nanti kan saya pikirkan untuk ini nyewa. Lah, Cici tiap itu nggak ikut dong. Enggak lah, kan maksudnya itu mah si akun Zoom-nya yang dipakai, Cicinya mah enggak. Tuh. Jadi nanti Ya pecah, putus. Headsetnya buka, no. Berarti yang Betty 100 ya, lah? 100. Hmm. Memang sengaja nggak dibanyakin banget sampai lebih karena kemarin pertimbangannya tuh kita kan ini ngajak undangan datang ke VIP kan berarti kan pengennya kan orang-orang yang serius yang datang. Terus si leader-leadernya juga yang serius pengen dibantu gitu loh, pengen dibantu presentasi lah bisa dibilang gitu kan. Kalau yang nyantai-nyantai aja nggak ngundang ya udah gitu, berarti mungkin dia merasa mampu gitu presentasi sendiri kan ya udah gitu. Tapi kalau misalnya memang butuh bantuan, dia juga kan bakal ada effort lebih lah untuk lebih perhatiin grup atau apa gitu ya, untuk cepat absen atau apa gitu. Jadi biar ini aja, siapa cepat dia dapat lah, udah kata si Betty mah begitu. Kemarin juga akhirnya nggak mentok 100 deh ya. Iya, karena yang di waiting list akhirnya pada nggak masuk, pada nggak ini gitu loh. Ya begitulah, aku juga ngundang, iya, pas harinya mah nggak tahu. Iya, nggak tahu masuk atau enggak. Gua juga tadinya 7-7-nya masuk, nggak tahu yang 2 bilang masih di jalan, yang satunya lagi bilang putus-putus, jadi keluar gitu. Atau misalkan dia nanti bilang tiba-tiba di tengah-tengah ada tamu, ya udah mau ngomong apa ya? Gitu. Ya. Saran ya, kayaknya soalnya gini loh, kalau dimasukin ke cadangan ya, mereka tuh nggak prepare waktu mereka. Suara lu kecil banget sih, Vi. Wah, masa gue udah teriak-teriak ini? Kebekap itunya kayak ketutup. Oh, coba gini kedengeran? Nah, ya. Nah, kalau saran gue gitu ya kayak kemarin tuh yang dimasukin ke cadangan. Katasin lagi mikrofonnya. Ini kok dikasih tahu yang benar, ngambek. Siap, Bos. Yang dimasukin ke cadangan. Jadi mereka teh kalau walaupun dimasukin ke cadangan ya, tapi mereka teh nggak prepare gitu. Gua mah masuk cadangan ini belum tentu juga kebagian. Akhirnya mereka teh nggak prepare juga, nggak nyiapin. Maksudnya ya udah aja cuek gitu ya, nggak nungguin juga gitu buat mereka. Jadi kalau gue sih mikirnya mendingan dibikinnya jangan 100 ya, walaupun misalkan 120 atau 130 pun dimasukin ke daftar, tapi kita akan itu yang memang paling cepat. Iya. Cepat. Cepat, tapi jangan dimasukin ke cadangan, karena kalau dimasukin ke cadangan mereka tuh nggak prepare gitu loh. Gue udah WA-in pun, siap-siap ya, tapi mereka kan cadangan, mereka juga mikir udahlah belum tentu gitu kan mereka mau. Jadi kalau gue mikir sih mendingan kita bikinnya lebih aja 130, tapi kita akan approve yang memang 100 orang tercepat gitu, saran. Ya udah, nggak usah buka waiting list aja, kita langsung masukin absensi misalnya 110 gitu. Gitu. Ya udah, nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Jadi kita bikin absensinya tetap 100, padahal kan 10 dipakai sama pembicara kan, sama panitia kan. Jadi kan sebenarnya kan untuk peserta sebenarnya cuma 90, cuman kita akan bukanya tetap 100 aja. Soalnya yang kemarin waktu yang si Cibeti itu kan tetap cuma 87 ya. Kita masih lolos 13-an ya. 13-an itu kan lumayan ya, sayang slotnya. Iya. Nggak apa-apa, berarti kita bukanya tetap 110 dengan asumsi 110 lah gitu. Iya, 110. Karena pasti ada aja deh yang nggak datang. Iya, pastilah itu mah, pasti banyak yang nanti deh nggak bisa inilah, ada alasan apa gitu. Iya. Ada yang berani ngacung nggak jadi pembicara duluan? Hana, kuasa penunjukan. Sebelum ditunjuk. Nggak ada yang ngacung ya, gue yang tunjuk. Maaf ya, kamera mau di-off dulu. Gue live dulu ya. Lu kurang ajar live, bukannya kamera off, lu malah live lagi, dasar. Lu bilang mau katanya bikin VIP mini, giliran disuruh jadi pembicara kabur semua. Masa gue yang bawain semua? Gue bawa masa aja sih. Oncom lu pada. Maunya doang lo.
Tah, saya carikan, tah, marahin. Mak, jangan di sini marahinnya, Mak. WA aja, Mak. Bukan, marahinnya sambil GM aja. Ini belum marah ini, masih nyengir. Ya nanti masih ada waktu berapa lama sih? Berarti 2 minggu lah ya, masih ada waktu 2 minggu. Nanti kita buka pembicaranya 7 orang siapa aja, terus nanti kita bikin jadwal latihan 1 kali sebelum mulai ininya ya, VIP-nya tanggal 19. Oke, kayaknya malam ini cukup sampai di sini. Kita foto dulu yuk. Mak, bentar lagi tutup promo. Awal promo ada meeting lagi. Awal promo ada. Atau mau langsung sekarang aja dikasih? Nggak usah, udah malam. Kurang ajar. Nawar dia. Orang kokoh. Ya udah. Novi udah siap baju tidur soalnya, Sel. Jadi wayah nawe. Nanti awal promo ada meeting lagi karena memang rencananya 7PP mau diubah. Diubah? Ya mau diubah settingannya lah, nggak bikin 7PP yang seperti itu lagi. Upgrade. Oh. Ya. Tapi nanti harus meeting sama leader gitu, sama leader dan trip achiever. Oke, ya kita foto dulu sekarang ya. Kita foto dulu. Jadi yang Tolong disebutkan namanya, jadi nggak usah nyengir lama. kameranya masih off. Lu rugi banget sih, suruh nyengir doang juga, emang bayar nyengir. Takutnya pas merem, Nop. Melek yang kenceng terus gini toh. Ini teh ada yang live 1 tadi siapa ya? Nggak tahu. Tadi 21 orang kan, ini tinggal 20. Ini Cipani. Halo Natalia. Fani ada. Fan, mana Fan? Hah? Nggak ada gitu, nggak Ini ada kan? Cincin, Sianti, Cisuryani, videonya belum dibuka. Ada dengar Cipani nggak? kayaknya sinyalnya. Dengar. Oh dengar lu. Mana? Dengar lah. Tadi mah Oh. nyuci piring dulu mumpung nyala listriknya. Ya udah. Better life. Apa yang moto? Gua aja. Oke. Tangannya. Itu langsung semua. Ya. Iya. Mau satu-satu nah? Bukan, maksudnya langsung jebret gitu kan. Makanya Iya. slide pertama siapa aja. Satu. Udah cuma satu slide. Kan pakai laptop 1 slide. 1, 2, 3. Terus apalagi lah? Heboh. Ah, Dihitung Ci heboh nak. Sebentar. Kumaha maneh we rek hebohna kumaha? kumaha Kayak si Matthew. Matthew kayaknya kayak gimana? Mana suaranya? Kayaknya udah heboh banget ya. Gila. Matthew kok nggak kedengeran Oh, udah suaranya? siap. 1, 2, 3. Dah. Keren ketawa beneran. Siapa yang bunyi si Matthew ya? Kan disuruh suara, jadi ya udah tolong itu jangan direkam ya. Biar kerasa hebohnya gitu ya, aura Pak, itu heboh. rambutnya kenapa kepalanya, Pak? Oh, itu efek lampu gelap. Oh, Ya. makanya dipirangin itu, kayak kebakar gitu.